Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang bagaimana cara kita merubah fi'il mabni ma'lum menjadi fi'il mabni majhul. Sebagaimana kita ketahui bahwa terjadinya naibul fa'il atau pergantian fa'il ini terjadi setelah fa'ilnya tidak disebutkan. Jadi ketika fa'il tidak disebutkan, maka terdapat kedudukan kalimat yang menempatin di tempatnya fa'il dan dia menjadi pengganti dari fa'il tersebut. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap perubahan bentuk pada fi'ilnya yang awalnya berupa fi'il mabni ma'lum menjadi fi'il mabni majhul. Jadi yang awalnya berupa fi'il mabni maklum, yaitu ketika fa'ilnya masih diketahui atau disebutkan, selanjutnya setelah fa'il itu dibuang atau tidak disebutkan, maka fi'ilnya pun berubah menjadi fi'il mabni majhul. Lalu bagaimana ketentuan-ketentuan untuk merubah fi'il mabni maklum ini menjadi fi'il mabni majhul? Ini adalah pembahasan utama dalam topik pemaparan kita pada saat ini. Kita mulai dari fi'il madi. Pada fi'il madi ini terdapat beberapa ketentuan manakala fi'il madi tersebut dari mabni maklum dirubah menjadi mabni majhul. Ketentuan yang pertama, dan ini adalah ketentuan yang umum, yaitu bumma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir. Artinya huruf yang pertama itu didhammahkan, selanjutnya huruf sebelum terakhir itu dikasrohkan. Contohnya seperti lafadz nasoro, ini fi'il mabni maklum. Kemudian ketika ingin dirubah menjadi fi'il mabni majhul menjadi nusiro. Jadi huruf pertamanya ini didhammahkan dan huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Contoh lagi seperti lafadz akroma. Akroma ketika dirubah mabni majhul menjadi ukrima. Contoh yang lain seperti lafadz dakhroja. Ketika dirubah mabni majhul menjadi dukhrija. Jadi dumma awaluhu wa kusiro ma qoblal akhir ini adalah ketentuan secara umum untuk merubah fi'il mabni maklum menjadi fi'il mabni majhul. Ketentuan yang kedua adalah manakala fi'il madi tersebut berawalan huruf ta. Maka di sini ketentuannya adalah huruf pertama dan huruf kedua itu didhammahkan. Selanjutnya huruf sebelum akhir itu dikasrohkan. Jadi huruf pertama dan huruf kedua ini dhammah, selanjutnya huruf sebelum terakhir itu kasroh. Contohnya seperti lafadz ta'allama. Ta'allama ini adalah bentuk dari fi'il mabni maklum. Ketika dirubah menjadi fi'il mabni majhul, maka huruf pertama didhammahkan dan huruf kedua didhammahkan juga. Selanjutnya huruf sebelum terakhir ini dikasrohkan menjadi tu'ullima. Contoh lagi seperti lafadz tadzakkara. Ini adalah sama-sama fi'il madi yang diawalin oleh huruf ta. Ketentuannya huruf pertama dan kedua ini didhammahkan menjadi tuduk. Selanjutnya huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Tadzakkara menjadi tuduk kiro. Contoh lagi seperti lafadz tadakhroja.
Tadakhroja ini fi'il madhi yang berawalan dengan huruf ta dirubah menjadi fi'il mabni majhul menjadi tudukhrija. Huruf pertama dan kedua sama-sama dhamma dan huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Ini adalah ketentuan yang kedua manakala fi'il madhi tersebut berawalan dengan huruf ta. Selanjutnya ketentuan yang ketiga. Ini bagi fi'il madhi yang berawalan dengan huruf hamzah. Maka di sini ketentuannya adalah huruf pertama dan huruf ketiga ini didhammahkan. Selanjutnya huruf sebelum akhir ini dikasrohkan. Jadi apabila berawalan dengan ta maka huruf pertama dan kedua yang didhammahkan. Untuk ini manakala berawalan dengan huruf hamzah maka yang didhammahkan itu adalah huruf pertama dan huruf ketiga. Selanjutnya huruf sebelum terakhir tetap yaitu sama-sama dikasrohkan. Contohnya seperti lafadz ijtama'a. Ijtama'a ini adalah fi'il madhi yang berawalan dengan hamzah, maka ketentuannya yang pertama dan yang ketiga. Jadi yang pertama ini adalah huruf hamzah dan yang ketiga di sini adalah huruf ta. Ini sama-sama didhammahkan dan huruf sebelum terakhir yaitu huruf mim ini dikasrohkan. Ijtama'a menjadi ujtumi'a. Contoh yang lain seperti lafadz intolaqa. Intolaqa ini juga fi'il madhi yang berawalan dengan hamzah. Maka huruf pertama dan ketiga didhammahkan menjadi untu dan huruf sebelum terakhir yaitu lam ini dikasrohkan. Intolaqa menjadi untuliqa. Contoh yang lain seperti lafadz istakhroja. Istakhroja ini fi'il madhi yang berawalan dengan hamzah. Maka ketentuannya yang pertama dan yang ketiga sama-sama didhammahkan dan huruf sebelum terakhir yang itu huruf ro maka ini dikasrohkan menjadi ustukhrija. Ini adalah ketentuan yang ketiga yaitu fi'il madhi yang berawalan dengan hamzah. Selanjutnya ketentuan yang keempat yaitu manakala fi'il madhi tersebut huruf kedua atau huruf ketiga itu berupa huruf alif. Maka alif ini nanti diganti dengan waw sukun, selanjutnya huruf sebelum waw sukun tersebut itu didhammahkan dan kemudian huruf sebelum akhir yaitu qoblal akhir ini dikasrohkan. Jadi manakala huruf kedua atau huruf ketiga tersebut berupa alif, maka alif ini nanti diganti dengan waw sukun. Dan selanjutnya huruf sebelum waw sukun tersebut didhammahkan. Dan huruf sebelum terakhir di sini dikasrohkan sebagaimana ketetapan pada umumnya. Seperti lafadz qotala. Lafadz qotala di sini huruf keduanya berupa huruf alif. Maka huruf alif ini diganti dulu dengan waw sukun menjadi ku. Selanjutnya huruf sebelum waw sukun ini didhammahkan. Jadi ku dan huruf sebelum terakhir yaitu huruf ta ini dikasrohkan. Qotala menjadi kutila. Contoh lagi seperti lafadz awana.
Awana di sini terdapat huruf alif yang berada pada urutan kedua dalam fi'il madhi. Maka huruf alifnya di sini diganti dengan waw sukun menjadi seperti ini. Kemudian huruf sebelum waw sukun itu didhammahkan. U dan huruf sebelum terakhir yaitu huruf waw itu dikasrohkan. Awana menjadi uwina. Contoh yang lain seperti lafaz takasaro. Takasaro di sini terdapat fi'il madhi yang huruf ketiganya berupa alif. Jadi pada contoh yang sebelah kiri di sini yang berupa alif itu berada pada urutan yang kedua. Pada lafaz takasaro ini yang berupa alif berada pada urutan ketiga. Maka alifnya di sini diganti dengan waw sukun menjadi selanjutnya huruf sebelum waw sukun ini didhammahkan. Dan selanjutnya sebagaimana ketentuan umum dari fi'il madhi yaitu dhamma awwaluhu wa kusira ma qoblal akhir, maka di sini juga berlaku. Di sini huruf taknya didhammahkan dan huruf sebelum terakhir dikasrohkan. Takasaroh menjadi tukusiro. Ini adalah ketentuan yang keempat dari fi'il mabni majhul yang berupa fi'il madhi. Di samping ketentuan-ketentuan tadi, di sini terdapat ketentuan khusus manakala fi'il madhi berbentuk fi'il madhi bina ajwaf. Yang dimaksud dengan bina ajwaf di sini adalah kalimat fi'il yang pada ain fi'ilnya berupa huruf ilat, baik berupa huruf ilat wawu ataupun iya. Jadi pada ketentuan-ketentuan tadi itu adalah berlaku untuk fi'il madhi secara umum, tetapi di sini ada ketentuan secara khusus manakala fi'il madhi berupa fi'il madhi yang berbentuk bina ajwaf. Ketentuan tersebut adalah yang pertama berlaku untuk ketentuan umum, yaitu dhamma awwaluhu wa kusira ma qoblal akhir atau wa kusira ma qobla akhirih. Jadi bacaan yang pertama itu mengikuti ketentuan yang umum, yaitu pada fi'il madhi secara umum. Contohnya seperti lafaz qala. Qala ini adalah fi'il madhi bina ajwaf. Karena apa? Karena pada ain fi'ilnya di sini terdapat atau berupa huruf ilat. Qala ini aslinya adalah qawala. Jadi pada ain fi'ilnya di sini terdapat huruf waw. Manakala dibentuk bina ajwaf, maka pada ketentuan yang pertama yaitu mengikuti ketentuan umum harus dhamma awwaluhu wa kusira ma qoblal akhir atau ma qobla akhirih. Jadi qawala menjadi kuwilah. Contoh lagi seperti lafaz ba'a. Ba'a ini asalnya adalah baya'a. Kemudian dirubah mabni majhul menjadi buyi'a. Sona. Sona asalnya adalah sowana. Kemudian dibentuk mabni majhul menjadi suwina. Ini adalah ketentuan awal dari fi'il madhi bina ajwaf. Selanjutnya ketentuan yang kedua yaitu huruf pertama ini didhammahkan, selanjutnya huruf illatnya itu diganti dengan waw sukun. Ketentuan yang kedua atau bacaan yang kedua ini masuk dalam kategori bacaan yang lemah. Dikatakan lemah karena memang pendapat ini tidak didukung oleh pendapat kebanyakan para ulama. Ulama-ulama kebanyakan menyatakan bahwa bacaan dengan ketentuan yang kedua ini tidak umum digunakan. Contohnya seperti lafaz qola. Qola ini asalnya adalah
qawala sebagaimana tadi. Ini pada ketentuan yang kedua, huruf pertama didhammahkan. Selanjutnya huruf ilatnya yaitu wawu yang di sini berharkat ini kemudian disukunkan. Sehingga qala asalnya qawala menjadi qula. Contoh yang lain yaitu lafadz ba'a. Ba'a ini asalnya adalah baya'a, kemudian huruf pertama didhammahkan dan huruf ilatnya yaitu huruf ya ini diganti dengan wawu sukun menjadi bu. Selanjutnya huruf ainnya ditetapkan. Ba'a asalnya baya'a menjadi bu'a. Contoh yang lain seperti lafadz salah. Salah asalnya adalah sayalah, kemudian dimabnikan majhul menjadi sulah. Ini adalah ketentuan atau bacaan yang kedua, dan ini masuk dalam kategori bacaan yang tidak direkomendasikan karena termasuk bacaan yang lemah dan tidak didukung oleh pendapat ulama-ulama yang kuat. Kemudian ketentuan yang ketiga ini adalah huruf pertama ini dikasrohkan. Selanjutnya huruf ilatnya itu diganti dengan ya sukun. Jadi kalau ketentuan yang kedua yaitu huruf pertama didhammahkan dan huruf ilatnya diganti dengan waw sukun, untuk ketentuan yang ketiga atau bacaan yang ketiga ini huruf pertama dikasrohkan dan huruf ilatnya diganti dengan ya sukun. Dan bacaan yang ketiga ini masuk dalam kategori bacaan yang fasih yang memang digunakan pada umumnya. Jadi rata-rata manakala fi'il madhi yang berbentuk bina ajwaf itu di bina majhul biasanya menggunakan ketentuan yang ketiga karena ini adalah ketentuan yang lazim digunakan dan sudah menjadi ketentuan umum. Contohnya seperti lafadz qala. Jadi kita tetap menggunakan contoh yang sama untuk membedakan ketentuan atau bacaan yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Jadi qala ini sebagaimana tadi telah dijelaskan, huruf asalnya adalah qawala, kemudian menggunakan bacaan yang ketiga yaitu huruf pertama dikasrohkan. Jadi menjadi ki, kemudian huruf ilatnya diganti dengan ya sukun. Jadi waw yang berharkat ini diganti dengan ya sukun. Selanjutnya huruf yang terakhir yaitu huruf lam ini ditetapkan sebagaimana fi'il madhi. Jadi qala asalnya qawala menjadi kila. Contoh yang lain seperti lafadz ba'a. Ba'a aslinya adalah baya'a kemudian menjadi bi'a. Sona asalnya sowana menjadi sina. Jadi ketentuan yang ketiga ini adalah bacaan yang lumrah dan fasih digunakan oleh orang Arab. Selanjutnya bacaan atau ketentuan yang keempat, manakala fi'il madhi yang berbentuk bina ajwaf ini terdiri dari 5 huruf hijaiyah. Maka ketentuannya di sini adalah huruf pertama dan huruf ketiga ini dikasrohkan. Selanjutnya huruf alif ini diganti dengan ya sukun. Jadi ketentuan yang keempat atau bacaan yang keempat dari fi'il madhi yang berbentuk bina ajwaf ini berlaku untuk yang terdiri dari 5 huruf. Ketentuannya yaitu huruf pertama dan huruf ketiga ini dikasrohkan. Kemudian huruf alif yang ada pada fi'il madhi tersebut diganti dengan ya sukun. Contohnya seperti lafadz ibta'a. Ibta'a ini merupakan fi'il madhi bina ajwaf yang terdiri dari 5 huruf. Maka ketentuannya huruf pertama dan ketiga yaitu huruf hamzah dan huruf ta itu dikasrohkan. Selanjutnya huruf alif
ini diganti dengan ya sukun. Ibta'a menjadi ibti'a. Jadi di sini huruf pertama dan huruf ketiga ini sama-sama dikasrokan dan huruf alifnya diganti dengan ya sukun. Contoh lagi seperti lafaz iqtada. Iqtada ini ketika dirubah mabni majhul menjadi iqtida. Jadi huruf pertama dan ketiga sama-sama kasroh dan alifnya diganti dengan ya. Contoh yang lain seperti lafaz ihtaja. Ihtaja ini ketika di mabni majhul menjadi ihtija. Jadi ini adalah ketentuan yang keempat berlaku untuk yang berupa fi'il madhi yang berjumlah 5 huruf. Kemudian yang kelima ini berlaku untuk fi'il madhi bina ajwaf yang berjumlah 6 huruf hijaiyah. Ketentuannya adalah huruf pertama dan huruf ketiga ini didhammahkan. Sementara huruf alif yang ada pada fi'il madhi tersebut diganti dengan ya sukun. Selanjutnya huruf sebelum ya ini dikasrohkan. Jadi huruf pertama dan ketiga didhammahkan. Selanjutnya huruf alif yang ada pada fi'il madhi tersebut diganti dengan ya sukun dan huruf sebelum ya sukun itu dikasrohkan. Contohnya seperti lafaz istataba. Istataba ini adalah fi'il madhi bina ajwaf yang berjumlah 4 huruf. Maka ketentuannya di sini yang pertama dan yang ketiga yaitu huruf hamzah dan huruf ta yang pertama ini sama-sama didhammahkan. Selanjutnya huruf alifnya ini diganti dengan ya sukun dan huruf sebelum ya sukun yaitu huruf ta di sini dikasrohkan. Jadi istataba menjadi ustutiba. Jadi huruf pertama dan ketiga ini sama-sama didhammahkan, kemudian alifnya diganti dengan ya sukun dan huruf sebelum ya sukun di sini dikasrohkan. Jadi contoh yang lain seperti lafaz istama'a. Istama'a ini ketika di mabni majhul menjadi ustumi'ah. Huruf pertama dan huruf ketiga ini sama-sama didhammahkan, kemudian alifnya diganti dengan ya sukun dan huruf sebelum ya sukun ini dikasrohkan. Istama'a menjadi ustumi'ah. Selanjutnya ketentuan yang keenam ini manakala fi'il madhi bina ajwaf tersebut bersambung dengan dhamir rofa mutaharrik. Dhamir rofa mutaharrik adalah dhamir yang berkedudukan sebagai kalimat-kalimat yang wajib dirofakan serta dhamir tersebut berharkat. Ketentuannya adalah manakala ketika berbentuk fi'il mabni majhul yang bersambung dengan dhamir rofa mutaharrik huruf pertamanya didhammahkan, maka ketika di mabni majhulkan huruf pertamanya dikasrohkan. Begitu juga sebaliknya. Kita ambil contoh seperti lafaz sama. Sama ini ketika di mabni majhulkan menjadi sima. Sama ini manakala bersambung dengan dhamir rofa mutaharrik menjadi sumtu. Jadi sama ini adalah bentuk dari fi'il madhi mabni maklum.
Ketika sama ini bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik menjadi sumtu. Sama ketika dibentuk mabni majhul menjadi sima. Maka sima yang berbentuk mabni majhul ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik maka dilihat. Karena memang ketika berupa fi'il madhi mabni maklum yang bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik, huruf awalnya didhammahkan, maka untuk menjadi pembeda ketika dibentuk mabni majhul, ini huruf pertamanya dikasrohkan menjadi simtu. Jadi pada bina maklumnya huruf pertama didhammahkan, maka ketika di bina majhulnya huruf pertamanya dikasrohkan. Nah, ini dalam rangka untuk membedakan. Contoh yang lain seperti lafadz Roma. Roma ini ketika di mabni majhul menjadi rima. Roma ini mabni maklum ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik menjadi rumtu. Maka rumtu ketika di mabni majhul ini menjadi rimtu. Jadi bukan rumtu lagi, jadi rimtu. Karena memang huruf pertamanya ketika mabni maklum dhammah, maka ketika mabni majhul dikasrohkan. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Seperti contoh lafadz ba'a. Ba'a ini ketika di mabni majhul menjadi bi'a. Ba'a ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik menjadi bi'tu. Jadi huruf pertamanya kasroh, maka menjadi bu'tu. Jadi di sini diharakatin dhammah karena memang pada bentuk maklumnya di sini berharakat kasroh huruf pertamanya, di sini didhammahkan. Contoh yang lain seperti lafadz nala. Nala ini ketika dibina majhul menjadi nila. Nala ketika bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik menjadi niltu. Dan ketika di mabni majhul menjadi nultu. Jadi di sini didhammahkan karena ketika mabni maklum di sini huruf pertamanya kasroh. Ini adalah ketentuan yang keenam, yaitu manakala fi'il madhi bin ajwaf bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik. Selanjutnya kita beralih pada fi'il mudhari'. Maka ketentuan fi'il mudhari' manakala di mabni majhulkan yaitu dhamma awwaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Jadi huruf pertamanya didhammahkan dan huruf sebelum akhir ini difathahkan. Jadi berbeda dengan ketika berupa fi'il madhi. Jadi kalau fi'il madhi huruf sebelum terakhir itu dikasrohkan, manakala fi'il mudhari' huruf sebelum terakhir ini difathahkan. Dan untuk huruf yang pertama itu sama-sama didhammahkan. Contohnya seperti lafadz yansuru. Yansuru di sini fi'il mudhari' mabni maklum ketika dibentuk mabni majhul menjadi yunsoru. Contoh yang lain seperti lafadz qatala yuqatilu. Yuqatilu ini ketika di mabni majhul menjadi yuqatalu. Contoh yang lain seperti lafadz istaqbala yastaqbilu. Dibentuk mabni majhul menjadi yustaqbalu. Dan lain sebagainya. Ini adalah ketika fiilnya berupa fiil mudhari'. Dan sebagaimana pada fiil madhi, pada fiil mudhari' pun terdapat ketentuan khusus manakala fiil mudhari'nya ini berupa fiil mudhari' bina ajwaf. Ketentuannya yaitu
huruf pertama itu didhammahkan, selanjutnya huruf illatnya itu diganti dengan huruf alif. Contohnya seperti lafadz yaqulu. Yaqulu ini adalah fiil mudhari yang berbentuk bina ajwaf karena di sini pada ain fiilnya berupa huruf illat. Yaqulu di sini ketika di mabni majhul huruf pertama didhammahkan. Selanjutnya huruf illatnya yaitu huruf waw sukun di sini diganti dengan alif. Maka yaqulu menjadi yuqalu. Harkat dari huruf yang kedua yang awalnya dhammah di sini diganti dengan fathah karena dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan huruf alif. Jadi manakala di sini huruf illatnya sudah diganti dengan alif, maka huruf yang sebelum alif ini tidak mungkin diharkatin selain dengan harkat fathah. Karena harkat tersebut tidak akan cocok atau tidak sesuai dengan huruf alif. Jadi yaqulu menjadi yuqalu. Contoh yang lain seperti lafadz yabi'u. Yabi'u ini huruf pertamanya didhammahkan. Yu. Kemudian huruf illatnya diganti dengan huruf alif. Menjadi yuba'u. Contoh yang lain. Yasta'inu. Ketika di mabni majhul menjadi yusta'anu. Huruf pertama didhammahkan dan huruf illatnya diganti dengan alif dan huruf sebelum alif ini diharkatin dengan fathah dalam rangka untuk menyesuaikan harkat dengan huruf alif. Ini ketentuan yang berlaku untuk fi'il mudhari yang berbentuk bina ajwaf. Selanjutnya di antara beberapa kalimat-kalimat fi'il terdapat kalimat fi'il yang bentuknya kita temukan dalam bentuk mabni majhul. Jadi fi'il tersebut tidak kita temukan bentuk mabni maklumnya, tapi langsung berbentuk mabni majhul. Contohnya seperti lafadz junna. Junna di sini asalnya adalah junina. Selanjutnya nunnya di sini kita idghamkan menjadi junna. Junna ini maknanya adalah jadi gila. Contoh lagi seperti lafadz ughmiya. Ughmiya di sini maknanya adalah pingsan. Kemudian ada lagi contoh yang kita temukan yaitu lafadz humma. Humma di sini aslinya adalah humima. Kemudian diidghamkan menjadi humma. Humma di sini maknanya adalah kena flu. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Demikianlah penjelasan tentang tata cara atau ketentuan-ketentuan merubah fi'il mabni maklum menjadi fi'il mabni majhul, baik yang berupa fi'il madhi maupun fi'il mudhari, baik yang berupa fi'il yang pada umumnya maupun fi'il yang berbentuk bina ajwaf. Silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya.